Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Berjumpa kembali dengan saya Debbie, II host yang akan menemani di Impact Talk siang hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Seperti biasa di hari Kamis, Impact Talk berbicara di segmen Modern Life. Kita berbicara tentang banyak hal, bisa tentang teknologi, atau juga kita mungkin kayak kemarin masak-memasak, lalu kita juga bisa bicara tentang keuangan, dan hari ini kita mau berbicara tentang kesehatan. Kalau Sobat Impact Talk melihat di poster, ada judulnya Tenang di Tengah Badai. Apakah itu? Namun sebelumnya, saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang dengan setia hadir dan mengikuti dan juga memberikan dukungan, saran kepada Impact Talk. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kalau Sobat Impact Talk mungkin masih mempunyai saran atau juga mungkin ada topik-topik yang ingin dibincangkan, atau mungkin Sobat Impact Talk juga mempunyai pergumulan, ingin berbagi, dan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa cari di link deskripsi, ada Google Form, bisa diklik aja dan bisa diisi Google Formnya dan bisa menyampaikannya kepada kami. Atau mungkin bisa langsung juga melalui nomor WA yang ada di layar ini. Dan untuk Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali mengikuti Impact Talk ini melalui YouTube channel First Baptist Church Bandung ini, Sobat bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa mengikuti setiap sajian online yang ada di YouTube channel ini. Karena setiap harinya, selain Impact Talk yang hadir setiap hari Selasa sampai hari Jumat, itu ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6 pagi, lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak jam 8 pagi, dan ada renungan malam untuk keluarga jam 8 malam. Dan juga setiap hari Sabtu ada bincang-bincang untuk anak remaja, tapi Sobat Impact Talk juga boleh mengikutinya. Itu ada Chit Chat Teens. Dan kita juga punya aplikasi, yaitu aplikasi idc.church. Jadi bisa tinggal di download aja aplikasinya, dan di situ juga ada terdapat konten-konten yang disajikan di YouTube channel ini. Dan kembali hari ini kita mau berbicara tentang kesehatan saat mungkin kita menghadapi suatu penyakit atau menghadapi masalah. Seringkali kita mungkin merasa Tuhan jauh, atau mungkin juga kita merasa sedih dan apapun juga. Nah, hari ini kita mau bicara tentang dari narasumber kita yang pernah mengalami suatu penyakit yang namanya kanker, tapi sudah melewatinya. Nah, kita mau berbincang-bincang dan telah hadir melalui Zoom bersama kita, yaitu narasumber kita. Halo Ci Audrey. Halo, apa kabar semua? Selamat siang. Baik, Apa kabar Ci? baik, terima Puji kasih. Tuhan. Mungkin boleh perkenalan Ci, karena baru pertama kali ya ini di Impact Talk ya Ci ya. Boleh memperkenalkan diri, Iya. nama, dan mungkin Halo, yang saya Audrey, anggota lama Gereja Baptis pertama. Cuma udah lama sudah ya Ci berapa ya. tahun nggak datang karena harus online. Nah, jadi terus Cici bekerja Iya, bekerja. bekerja ya. Iya, Oh, setiap hari udah bekerjanya langsung di kantor Ci, atau masih iya, ada udah online full juga? time. Online nih Ci ya. Enggak, udah full time Udah saya. Udah full full time time di kantor bekerja, ya. ya. Oh. Oke nih Ci. Nah, seperti tadi yang tadi Debbie udah bilang, kan kita nih mau bicara tentang suatu penyakit ya, kanker. Nah, kan Cici ini sudah pernah mengalaminya. Waktu pengen nanya Ci, waktu pertama kali kena dikasih tahu gitu tentang Cici mengalami kanker ini, gimana Ci perasaannya? Iya, tahun 2018 akhir, saya berasa ada sesuatu yang nggak enak di badan saya ya, ada benjolan. Dan tadinya saya pikir cuma masuk angin doang, jadi saya biarin aja gitu loh. Hmm. Tapi makin lama makin sakit dan akhirnya menjadi sangat sakit ya sampai ke punggung itu sakit sekali. Rasanya kayak digrogotin dari dalam gitu loh. Kayak badan saya tuh kayak ada yang makan gitu loh dari dalam gitu loh. Jadi ya sangat tidak nyaman dan sangat sakit ya, mengganggu, sangat mengganggu. Terus akhirnya saya pergi ke dokter dan dari situ proses.
mulai dari harus USG, akhirnya di biopsi itu ambil jaringan ya, jadi saya operasi kecil ambil jaringan, dan akhirnya jatuhlah vonis itu cancer. Setiap orang yang divonis cancer pastinya eh, down banget. Ya, saya maksudnya juga down sekali. Saya merasa akhir hidup saya udah deket ya. Maksudnya ya untuk apa lagi gitu loh. Maksudnya saya sangat-sangat apa ya? Ya ya terpukul ya, sangat terpukul pastinya begitu. Karena maksudnya tiba-tiba gitu ya Ci, maksudnya tiba-tiba ya karena ada sakit itu terus diperiksa tapi hasilnya ternyata sebutnya kanker gitu. Nah terus Iya. saat itu gimana? Maksudnya saat down itu langsung Cici bisa nanya sama Tuhan atau marah sama Tuhan gitu Ci? Atau Iya, ya saya pasti bertanya ya sama Tuhan kenapa saya harus melewati semuanya ini ya. Karena ya itu ya. eh, Nomor satu vonisnya sangat mengejutkan gitu loh. Terus ya pasti berpikir kenapa gitu loh maksudnya. Saya harus melewati semua ini. Saya melewati waktu betul-betul seperti ada di dasar bumi mungkin ya kalau mau dibilang ya. Setiap hari cuma bisa nangis, cuma bisa, aduh Tuhan mau apa gitu loh. Dan ya itu rasanya akhir hidup ya ya sudah apapun Tuhan mau ya sudahlah begitu ya sudah terserah aja gitu loh nah, terus begitu. kalau dari keluarga gitu, dari teman-teman itu gimana supportnya mereka gitu ke Cici? Ya pastinya support ya support sekali ya ya pastinya mereka juga mendampingi memberikan apa eh, semangat gitu ayo pasti bisa lewat dan lain sebagainya gitu. Ya itu bersyukur ya Ci ya kalau misalnya orang-orang yang di sekitar kita mendukung gitu ya, jadi walaupun kayaknya lagi down banget tapi ya tetap bisa menghadapinya ya Ci ya. Iya. Proses dari ya setelah divonis itu terus ada hal yang dilakukan Ci? Apa aja gitu? Ya, secara apa ya, secara fisik ya, ya saya ikutin aja apa namanya semua proses yang harus dilewatin ya. Saya operasi yang sebelah kiri diambil, saya breast cancer kan. Nah, kemudian yang nggak mudah sih, betul-betul satu proses yang nggak mudah ya. Setelah operasi itu sangat sakit juga. Terus apa itu namanya harus lewat kemoterapi. Kemoterapi juga cukup berat ya karena itu semua sel semua habis di dalam tubuh. Jadi ya rasanya itu seperti ada dan tiada gitu loh. Eh, Apa namanya? Ya karena mual sekali efeknya ya, efek samping dari kemoterapi itu mual, lemes badannya itu. Oh, itu Biasanya berapa 14 hari itu, 14 hari, 14? kemudian ya lebih baik lagi, drop lagi, Oh, begitu. jangka Sementara saya harus waktu kerja juga, jadi saya masih kerja full juga gitu loh dalam dalam waktu seperti itu. jangka Ya, waktu dari kemo satu berapa kemo ya Ci? Kemoterapi. saya total berarti 5 kemo ditambah 10 imunoterapi. Harusnya antara kemo 1 ke kemo 2 tuh 21 hari. Tapi karena HB saya juga susah naik ya, jadi kadang-kadang 1,5 bulan baru ketemu apa namanya standar HB, baru bisa kemo lagi. Ya bolak-balik, kalau udah kayak begitu tuh bolak-balik setiap berapa 3 hari ke laboratorium ya. Cek darah udah naik belum HB-nya, belum, cek lagi udah naik belum HB-nya, belum, cek lagi. Ya itu semua proses yang saya bersyukur apa namanya Tuhan kasih kekuatan ya, karena nggak mudah gitu.
ya secara rohani sih ya dalam pergumulan itu ya saya betul-betul cari Tuhan akhirnya begitu. Karena apa ya? Ya saya percaya maksudnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi, dalam segala hal untuk orang bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya itu ayat yang saya pegang. Jadi apapun yang terjadi ya saya mau dapat kebaikan Tuhan begitu. Amin sih, itu benar ya, itu maksudnya bisa menjadi kekuatan ya dari ayat-ayat firman Tuhan, dan walaupun ya itu yang dihadapi tidak mudah. Tadi Ci mendengar ada kemoterapi dan ada Imunoterapi. imunoterapi. Nah, itu Ya, jadi kalau kemoterapi itu kan sel kitanya dihabiskan. Sel baik, sel jelek itu semua dihabiskan supaya dia keluar sel baru lagi kan. Tapi kalau imunoterapi itu lebih ke supaya kansernya nggak balik lagi gitu loh. Seperti begitulah kayak proteksi gitu loh. oh gitu. Dan itu harus sampai 10 kali ya? Infus, iya betul. Dua-duanya sama diinfus. Kalau itu pokoknya modelnya itu di infus ya. Hmm. Ya diinfus sekitar 2 jam, berapa jam? Ya mungkin sekitar 3 jam lah infusnya. 2 jam sampai 3 jam maka per kali infus. Nah itu berarti dari waktu ketahuan itu dan mulai, berarti kan tadi mungkin ada pemeriksaan gitu ya Ci ya. Nah terus kemoterapi itu sampai selesai gitu, dan ya itu tadi yang imunoterapi. Ya. Itu sampai selesai itu berapa lama Ci? Hampir 2 tahun. Wow. Oke, hampir 2 tahun. Wow. Nah sekarang berarti udah enggak ya Ci? Maksudnya udah nggak ada perawatan khusus atau masih ada yang dijalani gitu sampai sekarang gitu perawatannya? Atau masih. Jadi cancer itu sebetulnya bisa dibilang free setelah 10 tahun. Jadi sekarang judulnya under monitor. Under monitor. Oh. Under monitor. Jadi setelah selesai perawatan, saya sekarang ini per 6 bulan harus periksa. Jadi bulan depan tanggal 5 saya harus periksa lab semuanya gitu loh. Jadi ya itu ya, maksudnya setelah selesai ya perawatan yang kemo dan imunoterapi itu, ya itu ya, maksudnya dilihat ternyata sampai 10 tahun ya. Masih terus betul. Check up ya. Ya, betul. Nah, selama waktu perawatan itu Ci bisa pakai BPJS atau kan pasti biayanya tidak murah kan? Iya. Saya bersyukur saya bisa pakai BPJS. Jadi saya full treatment itu dengan BPJS. Karena biayanya mahal sekali. Jadi saya sangat bersyukur sekali kemo saya semua tertutup oleh BPJS. Kemudian imunoterapi itu dari 10, 8 tertutup. Jadi hanya 2 yang harus bayar sendiri. Karena biayanya besar sekali. Dan saya mungkin di Bandung pasien terakhir bisa sampai 8 kali. Karena yang lain itu yang sekarang peraturan baru itu 2 kali imunoterapi baru dapat 1 kali gratis. Jadi 2 kali bayar, 1 kali gratis gitu loh. Sistemnya ini ya Ci ya, maksudnya ada perubahan juga ya, maksudnya sekarang. Kalau dulu Cici malah bisa maksudnya sampai 8 saya kali. Pasien terakhir yang dapat 8 kali free. Wow. Itu juga berkat Tuhan. Iya, berkat Tuhan. Penyertaan betul, Tuhan betul. itu ya Ci ya. Saya menikmati. Ya, betul sekali, betul. Wow, iya, luar biasa Tuhan betul ya menyertai, walaupun menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan. Iya. Itu bersyukur walaupun, sekali. Ya itu diizinkan ya Ci ya untuk betul. terkena ini cancer, tapi ya itu Tuhan menyediakan dan Tuhan tetap menyertai. Wow. Nah,
ada yang ini nggak Ci? Ada yang berubah nggak? Maksudnya setelah terkena kanker, setelah pengobatan ada yang berubah mungkin pola tidur, pola makan, atau jadi apa harus olahraga atau gimana Ci? Ya harusnya pada intinya kita kan memang harus hidup sehat ya. Apa namanya, tubuh kita itu bait Roh Kudus ya. Jadi memang harusnya sih ya semua kita yang sehat harusnya jaga hidup sehat. Ya memang kalau saya setelah cancer ini ya terutama saya memang jaga makan. Karena memang saya juga tipe kansernya itu yang nggak bisa dikasih treatment hormon. Jadi saya nggak minum obat. Harusnya yang lain-lain itu minum obat gitu loh. Oh kalau ini Cuma kalau saya karena memang tipe kansernya itu memang tidak bisa dikasih obat hormon, jadi mau nggak mau saya harus jaga makan sekarang. Ya nggak boleh itu apa itu namanya daging merah itu udah nggak boleh sama sekali. Gula dihindari. Ya ya sebetulnya hidup sehat lah pada intinya lah. Makanan sehat juga. Jadi fresh food, natural food mungkin. Natural food. Natural food, sorry. Dan itu memang dari dulu sudah hidup sehat Ci? Enggak, dulu enggak. Tapi jadi sekarang mau tak mau. Iya, mau nggak mau itu. Wow. Nah selama Cici mengalami gitu kan ya, tadi Cici bilang juga kan down gitu ya Ci ya. Ada selain tadi yang sudah disebutkan kan ayat itu, ada firman Tuhan yang menguatkan terus menerus Ci, atau ada kata-kata yang menguatkan Cici gitu sepanjang waktu Cici menjalani gitu sampai ya Cici bisa melewati semuanya. Iya, ada ya. Apa namanya? Sebetulnya saya mengucap syukur lewat pergumulan sakit ini ya. Dengan sakit ini ya saya seperti apa ya? Pastilah, maksudnya pergumulan itu salah satunya fungsinya adalah mendekatkan kita kembali dengan Tuhan ya. Jadi ya memang saya mengucap syukur saya bisa apa namanya melihat selain Tuhan menyembuhkan tubuh kita, ya terlebih lagi Dia memulihkan jiwa kita ya, jiwa kita. Nah ayat yang ayat yang mungkin berkesan selama melewati proses ini, saya punya ayat dari Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, jadi semua kita serahkan. Ya, saya sangat berserah sekali sama Tuhan ya, maksudnya ya abis mau apa lagi gitu loh. Dan belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Dia yang mematikan, ya Dia yang menghidupkan. Kalau Dia meremukkan, Dia juga yang menyembuhkan gitu loh. Tapi segala sesuatunya ya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Mungkin itu yang saya paling pegang ya. Dan itu menjadi kekuatan terus ya Ci, apalagi itu. Iya. Kalau tadi mendengar aja ya harus sampai berarti 15 kali treatmentnya, dan harus sampai hampir 2 tahun ya Ci ya. Maksudnya proses betul. Itu, dan ya tadi Cici bilang juga Cici tetap bekerja gitu kan, tetap beraktivitas gitu, dan pasti juga kan tetap menjalani sebagai ibu rumah tangga juga gitu ya. Ya. Semua kegiatan normal. Normal ya. Dan ya bisa melihat ya itu Tuhan yang menyertai ya. Menyertai, betul. Kekuatannya dari Tuhan. Karena kalau enggak, saya punya temen juga yang cancer, breast cancer. Ya. Ada juga yang
Tuhan mengasihi dia sehingga memanggil dia lebih cepat juga ada. Ya, ya gentar ya pasti ya. Pastilah gentar lah gitu ya. Tapi ya saya belajar apa ya, dalam pergumulan ya Tuhan tidak melepaskan kita gitu loh. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang perkasa gitu. Betul betul Ci. Nah, karena tadi Cici bilang ada teman-teman juga, nah setelah tahu kena cancer ini, maksudnya Cici jadi ketemu ada teman-teman atau mungkin komunitas yang memang mengalami hal yang sama atau? Kalau ketemu komunitas enggak ya, teman-teman aja, teman-teman sekolah saya juga ada beberapa yang kena soalnya, jadi kita saling apa namanya Bisa saling gitu ya, menguatkan ya, kira-kira seperti itulah. Iya, betul. Jadi bisa saling menguatkan ya, Ci ya. Dan ini juga Iya. kita ngobrol di sini juga, mungkin kan sobat Impact Talk di sana kan mungkin menghadapi hal yang sama gitu ya, bisa ya cancer, bisa mungkin breast cancer atau mungkin juga ya, hal yang lain, tapi ya biarlah saat kita ngobrol gini ya bisa menjadi kekuatan juga ya buat sobat Iya. Impact Talk yang ada di luar sana. Nah, Ci, sebelum diakhiri nih, kita boleh Cici memberikan pesan-pesan gitu buat sobat Impact Talk yang ada di luar sana gitu, yang mungkin menyaksikan saat ini, menyaksikan Impact Talk ini ya, dan mungkin lagi menghadapi pergumulan-pergumulan, gimana nih Ci? Iya, saya belajar bahwa dalam hidup ya pasti kita akan ketemu pergumulan ya. Apapun pasti ya, itu ya, tidak mungkin tidak ya, tapi saya melihat bahwa dalam pergumulan pun yang terberat sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Gitu loh, asal ya kita harus mau datang juga ya kepada Dia ya. Mungkin satu ayat dari Nahum 1 ayat 7 ya. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi ya dalam keadaan terbawah ya, saya selalu berkata kepada diri sendiri, Tuhan, Engkaulah kemahku, tempat aku berlindung, tempat aku berdiam diri. Ya, Tuhan yang menyembunyikan aku di bawah kepak sayap-Mu. Tuhan yang apa namanya, memegang tangan aku dengan tangan kanannya yang kuat. Nah, itu semua yang menguatkan ya, dalam ya maksudnya pastilah, maksudnya dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ya, karena sakitnya kan mesti ya dirasakannya oleh sendiri ya. Jadi ya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, enggak. Bahwa dalam pergumulan paling dalam sekalipun ya, Dia tetap ada ya. Tetap ada. Ya makanya itu ya, masa saat kita menghadapi badai kehidupan juga bisa tetap tenang ya. Maksudnya tetap ada damai sejahtera ya Ci ya. Iya, betul, ya, betul. Ya itu tadi, maksudnya kalau secara manusia ya sedih ada, merasa down juga ada, tapi ya kalau ingat lagi, maksudnya diingetin lagi untuk lihat lagi ke Tuhan ya, ya betul ya yang kata Cici, maksudnya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita gitu dalam keadaan apapun ya. Wow. Terima kasih Cici, ini udah bisa kita berbincang-bincang di siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya Ci. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ci ya. Iya, nanti kalau sudah bisa apa namanya, bisa kumpul lagi ya. Iya, bisa ketemu onsite ya kalau sekarang namanya. Onsite. Ya. Nggak hanya online, kalau gini kurang puas ya Ci ya. Iya, betul. Ketemunya. Ya nanti kita tunggu ya, ini juga di saat ini juga kan maksudnya masalah juga yang kita hadapi ya, pandemi gitu ya Ci ya, dan maksudnya kok nggak beres-beres gitu, tapi ya
memang mari kita ya mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, yakin walaupun kita di dalam ya pandemi ini gitu, di dalam masalah kita ya Tuhan ada ya Ci ya. Ya, Selalu betul. beserta kita. Nah, sekali lagi terima kasih Ci untuk waktunya Sama-sama. siang hari ini udah bisa ngobrol-ngobrol, dan saya Debbie II host, Ci Audrey. Kami pamit undur Sampai diri, ketemu. sampai jumpa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.